Memang kita lihat beberapa etika ataupun tahapan sudah dilakukan oleh penyidik. Memang harapan daripada masyarakat supaya jangan bikin gaduh, segera dilakukan penahanan aja. Surya kan sudah menjadi tersangka sendiri nih. Kemarin aku juga sudah wawancara tim relawannya Jokowi gitu ya kan, karena ini berlarut-larut nih bang, sampai sekarang belum ada aksinya gitu ya kan untuk Surya dikesalkan atau diadili gitu bang ya kan, di peradilan sendiri nih. Nah seperti apa sih bang ya kan untuk prosesnya sendiri ke depannya seperti apa nih bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk rekan-rekan yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan sukses sampai di akhir nanti, di malam takbiran nanti. Kita masuk kepada substansi pokok permasalahan. Tadi dipertanyakan tentang masalah status daripada Roy Suryo CS gitu ya. Kenapa sampai sekarang berlarut-larut ya. Memang kita lihat beberapa etika ataupun tahapan sudah dilakukan oleh penyidik. Memang harapan daripada masyarakat supaya jangan bikin gaduh, segera dilakukan penahanan aja. Kenapa? Dalam bukti permulaan sudah jelas. Kemudian sanksi hukumnya juga bisa untuk ditahan. Ingat ya, bisa untuk ditahan, bukan wajib ditahan ya. Bisa ditahan dan bisa tidak ditahan, tergantung pada kewenangan daripada penyidik yang mempunyai kewenangan subjektif. Nah sekarang kan kita lihat bahwa ini kan bergulir sekarang di JPU ya. Di JP bergulir dengan mengirimkan berkas perkara secara lengkap ke JPU untuk diteliti ya, tanggal 18 ya, agar nanti JPU melihat mana substansi yang perlu ditambahkan atau dilengkapi, apakah itu di pemberkasan, apakah penambahan alat bukti. Karena apa dilakukan itu? Karena JPU juga akan mempersiapkan dakwaannya supaya komprehensif, lengkap nanti pada saat sudah masuk ke sidang pengadilan. Nah nyatanya sudah dikirim dan Pak Jokowi juga diperiksa juga, dan ada hal-hal yang lain sudah diminta keterangan tambahan. Nah sekarang persiapan daripada penyidik untuk mengembalikan kepada JPU kelengkapan daripada apa yang diminta daripada JPU, pointer-pointernya, kelengkapannya dan lain sebagainya. Nah memang nggak usah media ya, saya juga kadang berpikir gitu, supaya ini netral, atau supaya ini selesai, atau supaya ini tuntas, atau supaya ini mendapatkan kepastian hukum daripada masyarakat, seyogianya disegerakan. Karena bukti permulaan sudah cukup, apalagi berapa saksi sudah, barang bukti sudah, voice sudah, kemudian sudah disita juga beberapa voice yang ada di ITE tersebut melalui medsos, sudah semua lengkap. Nah, saya berharap JPU segera saja untuk mengambil langkah-langkah yang progresif supaya terjawab nih masyarakat ini. Supaya jangan ada bayang-bayang ataupun gambaran dari masyarakat ini gimana sih sebenarnya. Saya mohonkan dengan sangat juga kepada penyidik, nggak usah ragu-ragu lagi, supaya jangan ada merasa bahwa kalian diintervensi. Ingat loh, kredibilitas, integritas, ataupun kapabilitas maupun sosok daripada penyidik itu tidak terintervensi karena dia bersifat independen. Katakan AA, katakan BB, katakan salah, katakan benar. Kalau memang tidak ada atau tidak terbukti, gak usah ragu-ragu untuk menghentikan. Tapi kalau memang terbukti, segera tuntaskan. Ini kurun waktunya kan sudah hampir ulang tahun nih. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Tolong ini cambuk, jangan dianggap main-main masalah penegakan hukum. Kalau saya mengatakan apa adanya, kalau saya mengatakan bahwanya disegerakan, ada hal yang kurang, saya katakan kurang. Saya kan nggak mau bilang kurang greget. Ada apa di belakang ini? Kenapa kok berlarut-larut? Saya mohonkan kepada siapapun yang ada di belakang, jangan mengintervensi gerakan dan kerja daripada penyidik.
Ingat baik-baik, kalau seandainya ini tidak terlaksana, yang jatuh itu integritas daripada Polri itu sendiri. Ya sudahlah, jalankan saja sesuai dengan etika prosedur, supaya masyarakat terjawab, supaya jangan merasa bahwa penyidikan ini diintervensi orang lain. Siapapun di belakang nih, apakah itu orang kalangan atas, orang tertentu, tolong jangan ikut campur cawe-cawe di dalam membombardir kredibilitas integritas Polri. Ingat, sekarang ini tantangan cambuk bagi Polri ini. Apalagi sekarang berbicara tentang reformasi dan lain sebagainya. Tunjukkan pada saat ini bahwa kalian tidak diintervensi, bahwa kalian independen, maju. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh mereka tidak pandang bulu. Kalau memang betul-betul bermuara kepada penetapan tersangka dan harus bermuara di pengadilan, lakukan. Kalau masalah penahanan saya tidak mau terlalu campur, karena itu hak subjektif daripada penyidik untuk melakukannya. Cuma saya berharap mudah-mudahan Februari ini JPU mengembalikan dan dikembalikan lagi kepada JPU P21 dan penyerahan ataupun penyerahan tahap 2. Persiapan untuk persidangan. Sehingga nanti JPU bisa mendaftar ke pengadilan untuk agenda persidangan. Di sana saja uji pembuktian, uji data, uji saksi tentang fakta dan kebenaran peristiwa tersebut. Itu kira-kira ya. Bang, kalau misalnya untuk sanksi hukumannya sendiri, Roy Suryo CS sendiri berapa nih Bang? Sudah ada di situ, minimal kan 5 tahun kan pasti. Kalau ada, kalau sudah dikaitkan dengan penerapan pasal itu 12 tahun loh maksimal. 12 tahun. Jadi jangan, ada pernah yang ngomong ini kan undang-undang yang baru gitu kan. Ingat itu tempus delicti-nya pada saat dikeluarkannya penetapan tersangka itu adalah menggunakan KUHP 1981 dan KUHP yang lama. KUHP yang lama. Tidak berlaku surut. Kalaupun menggunakan undang-undang yang baru itu mana hal-hal yang kira-kira meringankan, itu yang diambil jadi combine, tapi tidak mengamputasi penerapan pasal di pasal yang lama. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Beberapa undang-undang sudah berubah, tapi pas tempusnya, kalau katakan tempus, kalau masyarakat tahu waktu terjadinya peristiwa itu sedang berlaku undang-undang yang lama. Perubahan undang-undang yang baru tidak akan merubah penerapan pasal di undang-undang lama. Ini akan dipahami semua. Itu kira-kira ya. Bisa menyebabkan ledakan sanksi sosial nggak sih kalau terus-terusan berlalu seperti ini? Ledakan apa? Ledakan bom. Artinya dari masyarakat sendiri nanti takutnya jadi terpacu untuk. Ya, apa yang Anda katakan itu juga di dalam alam pikir saya. Karena ini kan sudah booming berskala nasional dan internasional. Jangan main-main loh. Jangan bermain-main di dalam case ini. Siapapun orang kok di belakang, kadang-kadang orang yang sudah berilmu, baik dari pihak sebelah, tapi menghabiskan ilmunya hanya untuk memenangkan perkara yang salah. Saya nggak perlu sebutkan, ada profesor, tapi nggak ngerti hukum. Kemudian ada pula lagi jenderal yang nggak paham hukum juga. Yang kan ironisnya minta di SP3 kan secara general 8 orang nih. Belajar hukum dari mana itu? Dan mintanya ke Irwasum lagi. Apa kaitannya Irwasum dengan permasalahan penegakan hukum? Nggak ada. Irwasum pengawasan, bukan minta berhenti ke Irwasum. Kan ini kan Bapak Liu, Bapak Tongseng nih. Padahal ngerti hukum, tapi dibuat supaya nggak ngerti hukum. Nah, mengajarkan masyarakat tuh jadi nggak ngerti hukum. Jadi kalau seandainya itu peristiwa minta dihentikan, itu sesuai dengan etika prosedur. Ingat, penyidik independen. Jangankan kau ke Irwasum, kau ke Kapolri aja nggak bisa. Kenapa? Pada saat dia melakukan lidik, sidik, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Mau di reskrim, mau kabar reskrim, mau Kapolri, kalau memang betul-betul itu syah dan meyakinkan bahwa itu ada peristiwa pidana, nggak ada orang lain yang bisa untuk intervensi ataupun untuk mengamputasi. Makanya pas datang ke sana minta Irwasum menghentikan, ini apa lagi saya bilang nih. Kan saya kadang-kadang senyum, geli, perasaan belajarnya sama saya dulu. Tapi kok sekarang kok beda aliran gitu loh. Saya pakai aliran hukum positif,
beliau itu pakai aliran keselamatan, kan beda kan? Ya mudah-mudahan sadarlah, jangan sesatkan penegakan hukum karena kepentingan tertentu, baik itu pribadi, kelompok maupun golongan. Luruskan hukum sesuai dengan etika prosedur, berikan pencerahan pada masyarakat biar masyarakat tidak terkontaminasi, dan segerakan permasalahan ini selesai. Jangan berlarut-larut. Jadi kalau media tadi nanya bisa nggak, bisa saja terjadi. Karena sudah tidak kepuasan masyarakat dengan peristiwa ini berlarut-larut terus. Tidak ada titik akhir muara daripada penyelesaian. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau dalam proses penyidikan sampai ke tahap pengadilan, proses ini normal nggak sih Bang? Artinya melewati masa yang sangat panjang. Dan apakah ada batasnya dalam proses penyidikan ke persidangan itu? Memang lidik sidik tidak ada batasan. Itu tidak tergantung dengan berapa waktu yang ditentukan. Kalau yang ada batasan itu penahanan. Tapi kalau penyidikan sepanjang itu masih perlu dibuktikan, perlu pembuktian untuk penyempurnaan, apalagi belum ya memenuhi permintaan daripada JPU. Kan kadang-kadang ada JPU meminta bahwa orang tersebut supaya dihadirkan, ditangkap. Ternyata dia DPO. Kan gitu. Dicari dulu tuh orang dulu. Supaya keterangan yang bersangkutan perlu untuk menguatkan ini secara komprehensif. Jadi penyidikan itu tidak ada limitasi. Tapi kalau lihat peristiwa ini peristiwa nggak susah ini. Emangnya peristiwa perekonomian sulit kan? Kalau perekonomian harus mencari bukti-bukti. Ini peristiwa yang fakta jelas di depan mata dan voice jelas, orangnya jelas, peristiwanya jelas. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana punggawa-punggawa ini menyelesaikan secara cepat, komprehensif, berikan kepastian hukum itu. Gitu kira-kira ya, kita berdoa aja. Mudah-mudahan Februari ini JPU memberikan suatu kepastian hukum. Oke. Satu lagi Bang, ya, terkait dengan lamanya proses ini. Apakah memang independensi Polri itu sedang diuji di mata masyarakat? Ataukah karena memang ya ini kayak buah si malakama buat Polri sendiri gitu loh. Sebenarnya kalau kita berpikir positif, nggak ada istilah buah si malakama. Saya ini mantan penyidik sumur hidup, saya mantan Karawasiti. Seketika saya mengambil langkah keputusan, tidak ada buah si malakama. Kalau memang hentikan, lanjutkan. Tapi kalau sudah berani menetapkan tersangka, nggak ada ceritanya untuk menghentikan. Penyidikan boleh dihentikan. Kalau memang bukti-bukti yang diharapkan tidak memenuhi unsur yang akan disiapkan di pengadilan. Tapi kalau sudah berani menetapkan tersangka, itu harus lanjut. Harus dibuktikan di pengadilan. Kecuali yang dikatakan tadi RG tadi. Kan itu RG kan diperbolehkan oleh undang-undang, apalagi undang-undang yang baru sekarang kan memperbolehkan. Jadi kalau ada orang minta segera hentikan itu. Tapi saya tidak mau minta maaf, tidak mau ketemu dengan Pak Jokowi, itu dodol Garut namanya itu. Sombong, angkuh. Suruh hentikan. Emang kau siapa suruh hentikan itu? Pakai bawa pengacara, bawa di belakangnya jenderal, nggak jelas juga tuh. Speak up terus lagi, udah speak up salah lagi. Berikan keterangan saksi ahli di pengadilan salah lagi. Ya saya harus ngomong aja gitu loh. Ditanya, Bapak pernah nggak melihat ijazahnya Pak Jokowi? Nggak pernah, cuma dari medsos. Cuma dari fotokopi, kan dodol namanya nih. Bagaimana dia mengatakan bahwa itu palsu atau asli? Asli aja nggak pernah dia pegang. Nah, ini kadang-kadang saya nggak peduli, karena hal ini sudah mencuat ke publik. Nggak usah takut untuk menyuarakan kebenaran. Itu loh. Kemudian bicara masalah wajah. Namanya umurnya masih 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun dibanding dengan 60 tahun yang berbeda, mukanya udah peot-peot. Media aja dulu kan botak ada sekarang salah satu media nih. Dulu waktu muda kan enggak kan? Nah, itu. Terus dibilang beda, ya beda sencer ya. Gitu. Gitu kira-kira ya. Biar kita pikir yang lurus, matang. Siapapun kau yang memberikan keterangan, ingat pada saat kau memberikan keterangan kepada masyarakat, orang akan menilai kadar ilmumu. Kau sendiri yang menjatuhkan harkat martabatmu dan kadar intelektualmu. Masyarakat sudah banyak mencemooh, mencerca karena kamu sendiri.
ilmu yang kau miliki justru kau buat jadi rusak. Karena apa? Kepentingan tertentu, kepentingan politik, kepentingan pribadi, golongan, dan lain sebagainya. Ayo warga Indonesia waras, jangan dengarkan orang-orang yang hanya merusak tatanan bangsa dan negara. Kira-kira, ya? Ngapain aja ya? Ini udah.